Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin lagi pembahasan sedikit. Kemarin kita bahas sampai rukun iman. Rukun iman ada berapa? 5. Rukun Islam ada berapa? 6. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kali rukun iman ada 5, rukun Islam ada 6. Kembali. Barulah mundur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun artinya asyhadu an la ilaha illallah, aku ketahui dan aku i'tiqad di dalam hatiku dan aku nyatakan pada lain daripadaku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala kaya daripada lainnya dan tiap-tiap lainnya berkehendak kepadanya. Kita terusin lagi pembahasan tentang kitab Babul Minan mengenai arti daripada lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Ayo baca bareng-bareng. Adapun artinya asyhadu an la ilaha illallah, aku ketahui dan aku i'tiqad di dalam hatiku dan aku nyatakan pada lain daripadaku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala kaya daripada lainnya. Masa bacaan udah tinggi masih belum hafal nih. Besok diturunin lagi dah. Artinya asyhadu alla ilaha illallah itu berarti kita mengetahui dan mengiktikadkan di dalam hati. Iktikad, tahu nggak iktikad? Iktikad itu apa tuh, Kayak apa? Apa tuh? Baca hati kan? Iktikad itu artinya meyakini. Meyakini di dalam Allah itu ada ini. Meyakini di dalam hati kita dan menyatakan pada yang lain selain daripada aku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya Allah. Berarti nggak ada Tuhan lagi yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kalau ada yang mengaku Tuhan, minta disembah, kalau dia masih ciptaan Allah, itu berarti namanya bukan Tuhan. Kalau ada benda yang disembah, tapi benda itu diciptakan oleh Allah, berarti dia itu bukan Tuhan. Kalau ada patung disembah, padahal patung itu dibuat oleh manusia, oleh makhluk ciptaan Allah, maka patung itu bukan Tuhan. Lalu yang bagaimana yang disebut Tuhan? Yang disebut Tuhan itu tidak dibikin, tidak beranak, tidak diperanakan. Itu baru Tuhan. Kalau masih dibikin oleh manusia itu bukan Tuhan. Iblis. Bukan iblis. Ya kalau patung, ya berarti patung bukan Tuhan. Jadi jangan disembah. Dulu zaman Nabi Ibrahim itu patung disembah. Padahal patung itu yang bikin bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim itu kerjaannya tukang mahatin batu. Ada nyanyian itu batu. Habis dipahat dibentuk. Dulu waktu Nabi Ibrahim tinggal di kerajaan, raja pada suatu saat, pada suatu hari itu pergi berburu.
pergi berburu ke hutan membawa pasukannya. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diberi wahyu untuk mengingatkan orang itu menyembah kepada Allah. Jadi dia nggak demen kalau raja itu nyembah patung. Dia itu pengen ngancurin patung-patungnya. Kebetulan raja itu lagi pergi berburu semua sama pasukannya nih. Ibrahim diajak nggak mau, karena dia rencananya pengen ngancurin patung. Dia nggak mau. Setelah raja pergi berburu jauh, belum pulang-pulang, Ibrahim masuk ke dalam ruangan sembahyangnya, ke dalam ruangan sesembahannya. Banyak patung situ. Dari mulai patung anak sampai patung bapak, dari mulai patung yang kecil sampai patung yang gede. Dihancurin semua patungnya sama Ibrahim pakai kampak. Padahal itu yang bikin bapaknya. Dihancurin pakai kampak, semuanya hancur patungnya, kecuali satu yang gede nggak dihancurin. Sengaja sama Nabi Ibrahim nggak dihancurin. Terus kampaknya ini disangkutin di leher yang paling gede. Ada patung paling gede nggak dihancurin, tapi kampak yang bekas ngancurin patung-patung yang lain disangkutin di patung yang paling gede. Cuma itu dong satu yang nggak dihancurin. Raja pulang nih dari berburu, masuk ke dalam tempat sesembahannya, tempat sembayangnya. Kaget raja. Tiba-tiba dia lihat, hah? Patungku, berhalaku hancur semuanya. Panggil penasehat. Halo, penasehat. Kadieu. Mari ya. Mari. Oh, itu bahasa Sunda ya? Nggak begitu. Penasehat, teriak dia. Sini. Ada apa raja? Ini patung-patung berhala kita, Tuhan kita, siapa yang ngancurin? Tuhan. Dia kan manggilnya Tuhan itu. Siapa yang ngancurin? Gak tahu. Kata penasihatnya nggak tahu. Cuma ada Ibrahim di sini. Panggil Ibrahim. Ibrahim dipanggil. Bukan Ustaz Ibrahim, bukan. Ibrahim dipanggil sama raja. Datanglah Ibrahim. Kata raja gini, Ibrahim, orang yang ada di kerajaan ini cuma kamu. Pasti kamu yang hancurin patung-patung ini. Kata raja begitu. Kata Ibrahim begini, Ibrahim gak mau bohong juga. Kata Ibrahim begini, kalau memang itu patung yang hancurin saya, buktinya mana? Kan kata gitu. Ada nggak buktinya kalau saya yang hancurin? Raja nggak punya bukti. Tapi Ibrahim punya bukti. Saya punya bukti. Siapa yang hancurin patung ini? Kata Ibrahim. Siapa yang hancurin? No, patung yang paling gede. No, kampaknya masih nyangkut di lehernya. Kata Ibrahim begitu. Patung yang paling gede no yang hancurin patung kecil. Buktinya kampaknya masih nyangkut di lehernya. Kata raja gini, kamu ini dasar nggak pinter. Dasar nggak pinter, bukan dasar bodoh. Dasar nggak pinter kamu. Mana mungkin patung bisa ngancurin patung yang lain? Kamu pikir dong pakai otak, Ibrahim. Dia nggak penyembah. Kata Nabi Ibrahim begini, ya raja, seharusnya yang berpikir pakai otak itu raja. Udah tahu itu patung nggak bisa bergerak, udah tahu itu patung nggak bisa belain teman-temannya dihancurin, masih aja disembah. Kata raja, kata Ibrahim begitu. Coba pikir aja, yang bener, yang salah saya apa raja? Sebenarnya yang salah raja. Karena patung yang nggak bernyawa, yang nggak bergerak, yang nggak bisa memberi manfaat disembah. Raja tapi marah karena dia raja. Kurang aja lu Ibrahim. Ngeledek aneh ente katanya. Penjara dia. Penjara nih Ibrahim. Penjara. Karena udah ngeledek raja. Di penjara, habis di penjara dihukum.
dihukum Nabi Ibrahim dibakar. Mati enggak. Nabi Ibrahim tuh ditaruh di api dinyalain, Nabi Ibrahimnya di sini nih. Ditaruh di ginian nih. Apa di mangkok. Dalam mangkok. Jadi kita kalau mangkoknya ini ditendang ke api lari. Kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Misalnya situ api, ini Ibrahim. Tuh, ternyemplung situ dia gitu. Cus, nyemplung nih. Aduh. Nyemplung dia. Patah nih. Nggak bisa. Diikat dia. Apinya udah gede di situ. Diikat. Setelah diikat, dipenggal nih beban yang ada di ini dipenggal. Setelah dipotong, bus, maka Ibrahim mental, wing, dalam api. Cus. Dalam api yang begitu besar kobarannya, Nabi Ibrahim itu bukan kepanasan, tapi kedinginan. Ada Firaun. Seharusnya Nabi Ibrahim kepanasan, malah kedinginan. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar supaya api itu menjadi dingin. Akhirnya Allah berfirman memerintahkan agar api itu menjadi dingin. Jadi api itu panas bukan karena apinya. Api itu panas karena kemauan Allah. Apa? Jadi Nabi Ibrahim nggak bakar. Hah? Jadi Nabi Ibrahim nggak bakar. Itulah makanya tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Jadi patung bukan Tuhan. Apapun yang melebihi kehebatan daripada Tuhan itu bukan Tuhan. Karena nggak ada yang hebat lagi selain daripada Allah. Adapun artinya asyhadu an la ilaha illallah, aku ketahui dan aku itikad di dalam hatiku dan aku nyatakan pada lain daripadaku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala kaya daripada lainnya dan tiap-tiap lainnya berkehendak kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi bahwa Allah itu maha kaya. Ya, sebelum kita bahas tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti kita bahas bahwa Allah itu maha kaya. Ayo, karena waktunya udah malam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil